Siap, siap. Tapi berhasil nampung bulan aja dari ya. Oh, enak. Ini dapat. Pun aku. Niku aku pakai anu. G dua pakai dua. Artis kedua, artis kita telu, kayaknya. Telu. Wis mulai bu. Pentong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Pak Kepala Sekolah Informatif SD Muhammadiyah 1 Trenggalek yang saya hormati, teman-temanku, rekan-rekan Ustadzah dan karyawan Sekolah Informatif SD Muhammadiyah 1 Trenggalek yang berbahagia dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu pembiasaan pagi. Semoga kita tetap bisa eksis dan istiqomah untuk melaksanakannya. Dan salam salam juga tetap terlibat kepada usaha kita Nabi Muhammad SAW yang telah jenazah menuju mati lalu. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi keorganisasian ya. Saya rasa ini penting untuk disampaikan ya. Ini tadi saya belum ada persiapan, hanya ambil buku. Pinter berarti. Yang pernah saya sampaikan di Asia, ya, tentang materi keorganisasian. Mengapa kita perlu tahu? Ya, mengapa kalau kita ini perlu untuk berorganisasi? Ya, karena kita kalau tentunya mau membangun masjid, musola, sekolah, rumah sendiri, ya itu juga tidak mungkin kita bisa mendirikan sendiri, tapi mesti berbondong-bondong ngajak lain untuk mendirikannya. Nah, terus mengapa kita perlu untuk berorganisasi ini atau mengadakan perkumpulan seperti yang dilaksanakan oleh berbagai macam organisasi, yaitu di Indonesia ini ada organisasi Muhammadiyah, ada Aisyah sebagai ketumnya dan yang lainnya, ada organisasi Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad dan sebagainya. Nah, mengapa manusia perlu mengadakan yang namanya organisasi ini? Kalau mula-mula Haji Ahmad Dahlan itu melihat suasana kondisi Indonesia yang waktu itu di Jogja masih banyak yang dialami oleh rakyat di sana, warga di sana, yaitu banyak melaksanakan kemusikan, sehingga beliau mempunyai berpikir dan mengajak teman-teman yang lainnya, warga di sana untuk yaitu berorganisasi, karena organisasi ini tujuannya yaitu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, begitu juga
dengan Aisyah. Aisyah itu pertama kali didirikan juga oleh Haji Ahmad Dahlan bersama istri beliau, yaitu Nyonya Walidah ya. Beliau pertama Nyonya Walidah ini kindel ya, pertama kindel dengan sama suaminya yaitu Haji Ahmad Dahlan. Kemana-mana kalau Haji Ahmad Dahlan itu ngaji itu kindel atau guri, kindel itu ya. Atau guri mengikuti beliau, sehingga akhirnya beliau menyuruh Nyai Dahlan ini untuk mengadakan perkumpulan sendiri, yaitu perkumpulan wanita yang akhirnya dinamakan dengan Aisyah. Mula-mula itu hanya 3 orang, akhirnya 8 orang, dan sekarang sampai seluruh dunia, bahkan di luar negeri juga ada didirikan Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, itulah mengapa perlu berorganisasi ya. Kalau kita ke surga ya jangan hanya sendiri, kita juga ajak. Masa ya orang yang swarga budal dewe kan tidak mungkin ya. Kita pasti perlu bantuan perlu mengajak orang lain. Nah, perlunya berorganisasi ini diterangkan kalau di Muhammadiyah itu mengacu pada surat An-Nahl ayat 97 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najzi yanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Siapa yang memberikannya? Yaitu tentunya Allah. Dan akan kami berikan balasan pada pahala dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Nah, makanya kita jangan, walaupun kita sebagai seorang perempuan, jangan hanya atau saja ya, tapi kita juga tentunya harus cawe-cawe bagaimana Islam ini terus ada kemajuan. Kita ajak orang lain untuk yaitu mengembangkan agama Islam, yaitu melanjutkan perjuangan dari Rasulullah yang awal mulanya ya. Kemudian diterangkan juga dalam surat Al-Imran. Nah, inilah yang dijadikan pegangan dari Muhammadiyah ya. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, yang jadikan pegangan dari Muhammadiyah yaitu dengan berorganisasi ini ya, ajak teman-teman ya untuk berorganisasi, ajak tentunya yang tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran ya. Kemudian tentunya kita perlu ya berorganisasi itu ya. Di rumah pun kita tidak hanya kalau kita mengajak anak-anak, suami atau istri ya, tentunya kita juga tidak hanya sendiri untuk kalau melakukan sholat ya, kita juga mengajak untuk berjamaah. Nah, itu hanya sekelompok kecil. Tapi kalau perlu kita sebagai umat Islam yaitu untuk mengadakan sekelompok besar yaitu yang namanya organisasi ini, yaitu yang kemudian yang dulu oleh Haji Ahmad Dahlan dinamakan dengan Muhammadiyah ini ya. Karena apa yang dilakukan manusia itu yaitulah yang akan didapatkan nanti ya, sebagaimana dalam diterangkan dalam surat An-Najm, wa alaisa lil insani illa ma syaa, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya ya. Jadi nanti di akhirat nanti manusia itu akan memperoleh apa yang dilakukan atau amalan yang dilakukan ketika di dunia, yaitu yang didapatkan ya.
Bukannya rekening kita yang bermiliaran, rekening kita yang berjutaan, bukan itu yang didapatkan. Amalan yang kita dapatkan, kita peroleh, yaitu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita tasarufkan untuk perjuangan Islam. Yaitulah amalan yang akan kita peroleh atau yang menolong kita ketika kita sudah di akhirat ya. Nah ini juga banyak sekali ya ayat-ayat yang dijadikan pedoman dan dijadikan patokan untuk berorganisasi. Yaitu juga dalam surat At-Taubah ayat 41. Ini langsung saya artikan ya, yang artinya berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun rasa berat. Nah ini biasanya yang namanya berorganisasi itu selalu repot ya. Apalagi kalau di kepengurusan kan Pak Rosi, Pak Esan dan yang lainnya yang sebagai pengurus di organisasi itu sudah merasakan ya, Yudi ya, yang di Bu Ika ya, yang sebagai pengurus di organisasi sudah merasakan betapa repotnya harus ada kegiatannya. Itulah berorganisasi itu ya. Dan nanti pasti beda pahalanya dengan orang yang hanya duduk-duduk, dengan orang yang berjuang, yaitu lewat organisasi itu ya. Nah ini juga sudah diterangkan dengan jelas sekali di surat At-Taubah ayat 41 yang artinya berangkatlah kamu baik yang dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan beribadahlah dengan harta dan jiwamu dan di jalan Allah. Dengan demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah ini sebagai patokan mengapa Muhammadiyah sangat istiqomah dalam berorganisasi. Kemudian diterangkan juga dalam surat As-Saff ayat 4 ya. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang atau berjihad di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh atau rapi. Nah, seperti yang sudah kita lihat di organisasi, ya Muhammadiyah, di Aisyah, PPM dan sebagainya, itu pasti ada kepengurusan, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada saksi-saksi, ada majelis, ya majelis tarjih, majelis taklim, majelis ekonomi, majelis HAM dan sebagainya. Nah itulah tersusun rapi. Jadi yang jadi katakan itu dalam berorganisasi baik di Aisyah maupun Muhammadiyah itu tersusun rapi ya, mulai dari pusat sampai ranting itu ada kepengurusannya. Ya, jadi antara ranting dengan pusat itu terus ada, harus solid. Jadi yang bawah harus solid dengan yang atas mengikuti yang atasnya. Itulah berorganisasi itu seperti itu. Jadi tidak hanya berjalan sendiri. Yang namanya organisasi yang mengikuti atasannya. Kalau ada himbauan dari atasannya, ada maklumat dari atasan, itu bawah mengikutinya. Itu namanya solid. Ya. Pama kalau ada pengumuman maklumat dari pusat, ya biasanya kan pasti ada dari pusat pengumuman mengumumkan 1 Syawal, mengumumkan hari raya Kurban. Nah kita juga tinggal mengikutinya, karena yang ada di pusat itu semuanya sudah menduduki pakarnya masing-masing ya. Pama di majelis tarjih itu yang ya, jadi yang dijadikan pemimpin di majelis tarjih itu juga yang sudah ahli di bidangnya. Tarjih itu mesti ahli di bidang keagamaan. Kalau majelis ekonomi ya ahli di bidang ekonomi, majelis HAM yang ahli di bidang hukum, ya seperti itu dan sebagainya. Ya jadi sudah tahu dan tidak ngawur ya. Jadi pusat itu tidak ngawur di majelisnya masing-masing dalam penentuan 1 Syawal maupun apapun itu berdasarkan Al-Quran ya, dan hadis itu. Kemudian tujuannya apa berorganisasi itu? Nah, jadi kita juga harus tahu tujuannya apa, hanya kumpul toh. Ya tidak seperti itu ya. Jadi tujuannya satu sebagai sarana silaturahim atau dakwah. Jadi
Jadi tujuannya berorganisasi itu pertama kali Kiai Haji Ahmad Dahlan ya mendirikan Muhammadiyah itu pertama sebagai sarana silaturahmi atau dakwah. Kita antar sana ke masjid sana, ke masjid sana. Nah itu sebagai silaturahmi dakwah. Tahu bahwa oh di sana umatnya seperti ini, agak kendor, gimana? Nah itulah tujuan yang pertama. Ya biasanya kalau di Aisyah maupun Muhammadiyah itu ada semacam turba. Ada turba itu turun ke bawah itu umpama dari daerah ke cabang. Nah di situ memberikan pembinaan, memberikan tausiah ya untuk sebagai penyemangat atau motivasi dalam berdakwah lewat organisasi itu. Ya. Jadi kalau kita punya organisasi seperti yang kita ikuti di Muhammadiyah maupun di Asia, nah kita tinggal mudah. Jadi tidak ada kecaman apapun dari pemerintah juga. Ya karena pemerintah pun juga mengizinkan berdakwah itu harus tercatat. Ya tercatat di di pusat ya, khususnya di pusat pemerintah. Jadi yang diizinkan kalau sudah mendapat izin itu kita bebas untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di masyarakat. Kemudian yang kedua itu tadi ya yang namanya dakwah itu ajak-ajak. Dakwah kan diajak-ajak, diajak-ajak kepada kebaikan. Ya. Karena kalau di ranting saya itu ya kita mengadakan pasti ada kegiatannya ya. Kalau nama organisasi itu pasti ada kegiatannya. Kalau di ranting saya itu setiap malam Ahad itu pengajian ibu-ibu. Alhamdulillah itu banyak sekali. Ada anak-anak juga ikut ya. Nah itu kemudian mengajukan pengajian. Ya untuk mengikat itu biasanya ada arisan terus yang ketempatan, yang arisan itu menempati ketempatan. Ya, bergiliran. Itulah memudahkannya, untuk memudahkannya. Kemudian yang kedua tujuannya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Itu tujuan yang kedua, memerintahkan mengajak kemakruman ke hal yang baik, perbuatan yang baik, dan nahi munkar mencegah kemungkaran. Itu tujuannya. Ya, alhamdulillah di Muhammadiyah ini para tokoh-tokohnya maupun para pendirinya juga selalu mengawal yaitu pemerintahan dan sampai sekarang pun masih tetap berani untuk mengkritik pemerintah. Itulah fungsinya kita punya berorganisasi, punya orang, punya tokoh di atas sehingga pemerintah pun juga ada sambungnya dengan organisasi di Muhammadiyah ini. Kemudian yang ketiga sebagai sarana belajar dan mengajar. Nah, jadi berorganisasi ini alat untuk sarana belajar dan mengajar. Mengapa kok demikian? Dengan berorganisasi, ya itu pasti ada kegiatannya di Muhammadiyah maupun Aisyah. Itu ada kegiatannya. Biasanya ada kultum seperti yang kita laksanakan ini, ya. Terus ada milad seperti milad itu, ya milad terus kemudian mengundang dari pusat, dari wilayah. Itu ya, itu sebagai sarana belajar kita menimba ilmu dari orang yang lebih mengerti, lebih pintar dari kita. Kemudian mengajarkan dan kemudian kalau sudah tahu baru mengajarkan kepada bawahan kita. Maka kita sebagai pengurus di cabang kita menularkan di rantingnya masing-masing. Nah itu yang kita alami, yang saya alami di organisasi. Kemudian sebagai sarana beramal, ya sebagai sarana beramal. Dengan kita berorganisasi, kita akan mudah untuk mengumpulkan amal, untuk menyalurkan amal kita. Yang tentunya kalau di Muhammadiyah itu sudah jelas beramalnya ya. Contohnya kemarin ada bencana di Palestina, ada bencana alam di Indonesia yang sering terjadi. Nah itu Muhammadiyah juga mengumpulkan sampai kemarin itu berapa miliar itu ya. Alhamdulillah ya 32 untuk Palestina untuk bencana alam ya. Alhamdulillah kemarin saya tanya di daerah ini bisa mengumpulkan 100 juta lebih untuk Palestina. Nah, itulah jadi jelas tujuannya. Kalau kita beramal, kalau kita berorganisasi itu
jelas kemana arahnya dana yang untuk disalurkan, ya. Dan mudah sekali, dan mudah enaknya lagi kalau berorganisasi, ya, umpama seperti di Aisyah menggalang dana ya untuk pembangunan masjid, musola, wakaf bersama, itu mudah. Tinggal sekarang kan mudah sekali ada grup WA itu ya. Di sana membutuhkan dana sekian, ya itu tinggal pilih satu-satu gitu. Ya alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Nah kemarin itu untuk ya dana bantuan ke Palestina itu sampai 100 juta lebih itu ya hanya seperti itu. Itulah mudahnya berorganisasi ya. Untuk berorganisasi itu mudahnya seperti itu. Kita berorganisasi. Ya, jadi jelas tujuannya dan jelas apa yang dilakukan, dan tentunya itulah Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi setiap hambanya yang mau berjuang di jalannya. Ya. Kemudian berikutnya yaitu sarana sebagai sarana jihad atau berjuang di jalan Allah. Yang namanya jihad kalau dipikir-pikir itu perang, bukan seperti itu. Kalau dulu memang zaman Rasulullah itu sering peperangan dengan orang kafir, tapi yang namanya jihad ini adalah yang pertama kali yang harus kita perangi yaitu melawan hawa nafsu. Ya, karena setan juga pandai sekali menggoda kita, tidak bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari belakang, dari samping, kanan, kiri. Itulah setan selalu menghalang kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat kema'rufan. Nah, itulah harus kita benar-benar mencegah, yaitu yang namanya ya jihad melawan hawa nafsu. Ya, lebih kondisi Indonesia yang sekarang semakin carut-marut ini ya, kita tentunya harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah supaya Indonesia ini dilindungi umat Islam yang insya Allah semuanya sudah tahu kita punya dilindungi seperti itu, yang pemerintahnya juga kurang perhatian terhadap rakyat, bukan rakyat boleh. Ya, itu ya. Makanya itulah perlunya berorganisasi ya. Perlunya berorganisasi itu seperti itu. Kemudian syarat jihad. Nah, ini tentunya untuk jihad yang namanya jihad itu juga ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Yang pertama dengan ikhlas. Lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sudah nyemplung di organisasi itu harus ikhlas, karena banyak memakan waktu ya, banyak makan waktu, banyak sering mengadakan perkumpulan, pertemuan, membicarakan kalau ada mungkin gempa, mungkin ada bencana alam, mungkin ada memusyawarahkan untuk perjuangan umat. Nah itulah ya, makanya harus dengan ikhlas, apalagi kita sebagai kaum hawa itu selalu repot sekali ya, apalagi yang anak-anak masih kecil. Nah, yang nama repot juga tidak ada yang bisa memang ya. Nah itulah yang pertama, yaitu dengan niat yang ikhlas, yaitu lillahi ta'ala. Pasti Allah akan memberikan pahalanya untuk istighfar. Kemudian yang kedua, caranya berjuang itu harus dengan ilmu. Nah, di Muhammadiyah itu tidak ngawur. Jadi di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih, ada majelis takrib, ada majelis ekonomi, majelis HAM, nah, dan sebagainya. Dan sesuai yang mendudukinya sebagai kepemimpinan itu sesuai dengan ahlinya. Ya, jadi sesuai dengan ahlinya. Ya kalau yang dibakar majelis taklim itu ahli agama, yaitu ahli agama Islam, sehingga ketika beliau menyampaikan suatu kebenaran, ya itu bawahnya tinggal mengikutinya. Dan apa yang disampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, teman-teman bisa menyimak di TV-mu yang sering ditayangkan ya, para tokoh-tokoh, para pengurus perusahaan itu sering memberikan nasihatnya, motivasi, tausiah di lewat TV-mu itu atau di YouTube ya. Kemudian yang ketiga, jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Allah. Nah, jadi kalau kita mengadakan suatu kegiatan, nah, itu jangan terus alasannya repot. Ya. Pernah ya Bu, suatu amilah itu ajak temannya, ada seseorang itu jawabannya selalu repot.
Nah akhirnya apa yang terjadi? Dia terus repot terus. Nah itulah mungkin sudah. Nah yang namanya ucapan itu juga termasuk doa. Ya, akhirnya seperti itu. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat yaitu membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam. Nah ini contohnya meninggalkan kesyirikan. Nah inilah yang pertama kali Mulia Haji Ahmad Dahlan itu dimusnahkan, dihilangkan dari pemahaman kesyirikan dari rakyat di Jogja waktu itu ya. Sampai sekarang pun Muhammadiyah tetap menghilangkan, harus menghimbau kepada warganya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena orang yang masih melakukan kesyirikan itu Allah tidak akan mengampuninya sampai akhir hayatnya kalau mereka belum bertaubat. Nah itu ya. Kemudian nah, apakah sama orang yang duduk-duduk dengan orang yang mau kerja di jalan Allah? Nah, ini diterangkan dalam surat An-Nur itu ayat 95 yang artinya tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk yang tidak turut berperang, maksudnya berjihad ya, tanpa udzur atau halangan, dan orang yang kerja, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang atau jihad tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik. Pahala yang baik yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Nah ternyata dalam ayat ini beda ya. Orang yang beriman yang hanya duduk tidak mau dengan orang yang mau berjihad di jalan Allah itu ternyata beda. Nah, makanya alhamdulillah kita bisa ikut membesarkan SD Muhammadiyah ini. Tentunya itu juga termasuk jihad di jalan Allah karena kita juga ikut syiar Islam, ikut syiar Islam yaitu mendidik anak-anak didik kita menjadi generasi yang Islami, generasi yang cerdas ya, sehingga bisa yang nantinya akhirnya bisa menjadi tabungan kita ya untuk melanjutkan perjuangan kita yaitu menegakkan agama Islam. Nah, kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya orang yang bekerja di jalan Allah itu satu, hidupnya akan selalu dalam rahmat Allah. Nah, ini manfaatnya sangat besar sekali ya. Orang yang berjihad di jalan Allah, hidupnya akan selalu dalam rahmat Allah. Allah selalu memberi rahmat. Ya, pasti insya Allah doa-doa kita juga akan dikabulkan oleh Allah. Itulah. Dan kita selalu ditunjukkan ke jalan yang benar. Ya, dan kita akan dijaga. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, berkahnya banyak sekali. Berkahnya yaitu kita selalu mendapatkan berkah dari Allah. Walaupun gaji kita mungkin masih kurang ya. Nah itu walaupun sedikit itu banyak berkahnya. Kemudian yang ketiga, seandainya hidupnya mendapat kesulitan, maka dia mendapat hikmah yang banyak berkat kesabarannya. Alhamdulillah ini pernah saya alami ya. Saat waktu itu sepeda saya itu rusak, bocor, terus tidak bisa jalan. Terus gear itu kendor. Nah sampai di Jati Perahu itu tiba-tiba ada orang yang terus mbak Ike sepedaku gawean, padahal aku belum kenal sama sekali. Dan sering saya itu mendapat pertolongan seperti itu. Ike mbak sepedaku gawean, padahal saya itu belum kenal. Dan sepeda saya yang rusak itu diminta terus didandaknya neng tukang bengkel, dijaluk pada saya itu. Ya, saya itu sering mendapatkan pokoknya ya pertolongan seperti itu ya. Nah itulah ya, untungnya manfaatnya kita kalau tidak menyia-nyiakan waktu untuk di jalan Allah ya.
Kemudian yang keempat, jika meninggal dunia maka dia akan mengalami sakaratul mautnya dengan husnul khotimah. Nah, inilah yang kita harapkan ya di akhir hayat kita. Semoga kita ini semua bisa husnul khotimah ketika kita menghadap Allah.